Halo teman-teman, apa kabar semua? Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan bahas sedikit tentang perintah dasar AutoCAD. Masih di sini di grup dari menu Draw. Selanjutnya kita akan bahas adalah rectangle ya. Kita tekan F1 untuk masuk ke dalam menu helpnya AutoCAD. Ya, ini kita ketik saja rectangle. Nah, ini kita klik dua kali rectangle command. Nah, ini rectang ya, rectang command. Kita klik di sini. Nah, konsepnya kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa membuat rectangle secara atau regular polygon secara cepat ya. Jadi kita buat persegi itu juga bisa menggunakan polygon. Jadi membuat polygon sangat simple, dari segitiga, persegi, pentagon, heksagon dan lainnya. Jika perlu kita dapat memecah objek ini dengan extrude. Jadi dari polyline menjadi ke line gitu. Jadi kalau kita buat rectangle itu dia disebutnya polyline. Nah, contohnya gini ya. Kita akan buat line di sini satu, klik asal saja, kemudian kita ketik PR properties. Oke, kita geser, kita klik di sini. Nah, maka dia akan display di sini adalah line, tipenya adalah garis gitu ya. Kalau misalnya kita buat rectangle, nanti saja kita buat rectangle ya. Kita bahas ini dulu. Terus bagaimana cara membuatnya? Use rectangle to create close polylines in rectangular shape. Jadi gunakan rectangle untuk membuat polyline tertutup, polyline tertutup di dalam bentuk persegi gitu ya. Jadi persegi itu adalah polyline tertutup. Kalau polygon ini, yang ini contohnya. Konsepnya seperti itu. Lalu prosedurnya bagaimana to create rectangle saja ya. Kita klik ke tab draw tadi, kemudian rectangle. Berarti kita ke draw ini, kemudian kita cari rectangle ini gitu ya. Itu cara yang pertama. Lalu kita tentukan first corner, titik ujung sini, and specify the other corner. Jadi diagonalnya, titik diagonalnya. Jadi kalau misalnya buat rectangle itu dia menentukan titik diagonal ya, bukan X dan Y nya berapa gitu, atau berapa panjang kali lebarnya berapa. Atau kita bisa menggunakan komennya adalah rectangle ini gitu ya, atau bisa kita ketik sebenarnya REC saja cukup. Kemudian quick reference-nya di sini banyak ya, snap grid orientation angle ya, untuk membuat UCS-nya ini, tapi enggak sih. Untuk UCS-nya untuk miring gitu ya, snap angular. Oke, quick reference-nya mungkin tidak terlalu signifikan. Kita bahas sedikit di konsep. Jadi membuat rectangle itu sebenarnya ada polyline yang berbentuk persegi tertutup gitu ya. Jadi polyline tertutup berbentuk persegi itu adalah rectangle. Konsepnya seperti itu. Jadi dia sebenarnya polyline gitu. Nah, prosedurnya kita membuat rectangle itu atau persegi itu ke tab draw, menu draw di sini, terus ke rectangle. Itu. Jadi draw rectangle gini ya. Klik sisi sini, lalu dia akan diagonalnya. Diagonalnya berapa? Misalnya diagonalnya kita mau ambil 5 gitu ya. Kecil sekali ya. 5 gitu ya. Coba saya buat garis L, enter seperti ini gitu. Ini saya klik adalah line. Kalau yang ini saya klik itu masuk ke polyline begitu ya. Jadi rectangle ini polyline. Jadi pas diklik bukan rectangle tapi polyline. Ini adalah polyline atau garis yang menyambung. Nah, terus tadi dibilang kalau di sini kita jika diperlukan gitu, kita dapat menggunakan extrude untuk convert result atau polyline ini menjadi line gitu. Maksudnya gini, kan ini kita mau edit nih salah satunya.
Misalnya ini mau kita offset ke atas satu aja gitu. Kalau misalnya kita offset itu harus kita pecahkan dulu nih menggunakan extrude. Maka kita X, enter, klik objeknya terus enter. Maka tadi kan ini polyline. Pas kita klik, ini akan menjadi line gitu. Jadi segmennya ini adalah segmen line, segmen garis. Cuma satu segmen. Coba saya undo, Ctrl Z. Nah, ini kita klik adalah polyline gitu. Jadi jika diperlukan kita bisa pecah ini menjadi garis gitu. Dari polyline kita bisa convert menjadi line gitu. Terus apalagi tadi ya? Prosedurnya itu, oh ya ini ya, diagonal ya. Tadi kan kita buat di sini, terus ke rectangle. Coba kita geser, kita pakai REC, enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada thickness, ada width. Kita klik dulu, specify pointnya saja. Kemudian di sini akan dipilih area atau dimension. Biasanya sih kita akan pilih dimension D. Nah, dimension itu lengthnya atau panjangnya berapa nih? Misalnya panjangnya 5, kemudian enter. Terus panjang kali lebar ya. Lebarnya itu misalnya 10, enter. Nah, gitu. Jadi panjang itu X dan Y gitu. Setelah itu dia akan minta orientationnya ya, atau arahnya, mau ke arah atas atau ke arah bawah gitu. Kalau kita mau ke arah atas, arahkan saja ke atas sini si crosshairnya. Kalau mau ke bawah, arahkan ke bawah sini sehingga rectangle ini menghadap ke bawah. Jadi kalau ke atas begini, bawah gini. Lalu kita klik. Nah, seperti itu. Jadi saya tekan F2, saya keluarkan dulu. Jadi pertama tadi ketika kita memilih dimension, dia akan meminta X-nya berapa, nilai X-nya dulu, setelah itu Y-nya gitu. Maksudnya gitu ya. Nah, 5 itu adalah yang ini ya, nilai X. 10 itu adalah yang ini, yang atas. Jadi X dan Y gitu. Lalu akan dipilih corner point, mau di atas atau di bawah, orientasinya ke arah mana gitu. Atau saya sih lebih biasanya menggunakan seperti ini, REC, enter, terus saya klik. Nah, saya pakai add misalnya add YX nya adalah 8 gitu ya. Maka saya masukkan adalah add 8, Y nya 10, add 8,10, kemudian enter. Nah, maka kesini 8, kesini 10. Coba kita ketik DLI. Nah, ini 8. Ini kayak terlalu besar ya, saya kecilkan dulu. Fitnya menjadi 0,3. Close. Nah, ini 8. DLI ini 10 gitu ya. Kalau ini kan tadi ini 5 dan yang ini 10 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi rectangle ini adalah perintah membuat persegi sebenarnya, tapi tadi disebutnya ada juga yang tadi, coba kita lihat. Jadi kita juga bisa buat rectangle gitu, maksudnya dari poligon juga dengan memasukkan sudutnya, segitiga kah, persegi kah, pentagon, heksagon gitu. Nah, kalau untuk secara reguler yang tadi ini kita buat rectangle kan dari sudut diagonal gitu ya. Saya ulangi lagi ke di sini, ke rectangle. Misalnya secara diagonal 5, maka yang kita ukur adalah garis diagonal ini nih, garis diagonal yang ini ke sini. Ini garis diagonal ini. Coba kita ukur pakai dimension align. Nah, inilah 5. Jadi 5 itu bukan panjang sini, panjang kali lebarnya bukan, tapi adalah diagonalnya itu adalah 5 gitu ya. Jadi kalau secara defaultnya itu sudut atau titik sudut awal dan titik sudut keduanya dengan arah diagonalnya gitu. Penggambaran rectangle ini atau persegi ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini ataupun memasukkan koordinat yang seperti ini, X dan Y gitu. Seperti itulah penjelasan singkatnya dari rectangle ya. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman suka, bisa di like video ini dan di share. Jangan lupa di subscribe. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.